Terlihat Cuyun membangunkan mereka berdua dan mengatakan, "Bangunlah dan bersiap-siap bahwa kita akan berangkat." Ketika sudah terbangun, Nona Ding menanyakan kepada kakaknya, bagaimana kakaknya bisa sampai seperti ini? Yakni pakaian mereka berdua lumayan terbuka. Ia pun menanyakan apakah kakaknya mencoba untuk merayu Cuyun. Direspon oleh kakaknya, "Jangan membicarakannya, sebaiknya adiknya melihat tubuhnya sendiri." Yang ternyata Nona Ding juga sama. Nona Ding menjadi bingung. Sebenarnya apa yang terjadi kepada kakaknya? Ia pun tidak tahu. Mereka sudah bersaudara sampai 19 tahun dan mereka tidak pernah memiliki kebiasaan seperti ini. Nona Ding menduga mungkin saja itu dilakukan oleh Cuyun, namun kakaknya bilang sepertinya Cuyun bukan tipe orang seperti itu dan lebih baik mereka akan coba bertanya kepada Cuyun nanti. Direspon oleh adiknya, jika seandainya benar-benar Cuyun yang melakukannya, apa yang akan dilakukan oleh kakaknya? Dijawab oleh kakaknya, ia telah banyak berhutang kepada Cuyun dan tidak bisa membayarnya selama sisa hidupnya. Selain mengikuti Cuyun, apa yang bisa ia lakukan? Sepertinya kakaknya pun pasrah jika Cuyun yang melakukannya. Meski begitu, jangan langsung mengambil kesimpulan dulu. Tidak peduli apapun, mereka harus bertanya langsung kepada Cuyun. Sedangkan adiknya pun bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Kakaknya pun bisa bertanya pada Cuyun nanti. Tidak lama Cuyun memanggil nama mereka berdua dan menanyakan apakah mereka sudah bangun. Nona Ding mengatakan biasanya Cuyun masuk ke dalam tenda dan tidak pernah di luar. Akhirnya Cuyun dipersilahkan masuk. Namun ketika sudah masuk, Cuyun berkata bahwa ini sudah terlambat. Ia pun menyuruh berkemas karena mereka akan segera berangkat. Saat itu ia pun sambil membalikan badan. Ketika itu Nona Ding menanyakan apakah menurut Cuyun tubuh mereka terlihat bagus. Disampaikan oleh Cuyun, ia hanya melihatnya secara tidak sengaja dan tidak melakukan apapun. Direspon oleh Nona Ding, jadi bisa dibilang pakaian mereka berdua merekalah yang melepasnya ketika mabuk. Kata Cuyun, kalian percaya atau tidak itu memang benar. Akhirnya mereka pun percaya kepada Cuyun. Ditambah lagi sekarang jangan biarkan semua orang menunggu terlalu lama dan harus segera berangkat. 确实如此。这么说来，姐姐，太久，咱们快点出发吧。 Setelah Cuyun pergi, ditanyakan oleh adiknya apakah Cuyun yang melakukannya atau bukan. Direspon oleh kakaknya, bahkan jika kita menanggalkan dan melepaskan pakaian kita, mengapa Cuyun hanya berdiri di sana dan melihatnya saja? Hal itu dibenarkan oleh adiknya. Cuyun berada di dalam nirvana tingkat 6. Setiap helai rambut dan setiap pohon dalam radius 10 meter tidak bisa lepas dari indranya. Satu-satunya penjelasan adalah Cuyun juga seorang pemula dalam hal asmara. Dan di bawah tekanan Cuyun kehilangan ketenangannya. Ditambah lagi kata kakaknya, dengan kecerdasan, ketampanan, dan kekayaan dari Cuyun, takkan sulit bagi Cuyun untuk mendapatkan pacar. Tapi kata adiknya tidak sesederhana itu. Lebih baik tanyakan kepada Cuyun dan kakaknya akan mengetahuinya. Lalu kemudian Nona Ding pun keluar dan menanyakan kepada Cuyun apakah sebelumnya Cuyun punya pacar. 连个女朋友都。 Namun sebelum menjawab, justru dialihkan kepada Liu Xiang yang melapor kepada gurunya Supreme Emperor S dan menanyakan mengapa ia tidak bisa menjadi seorang Supreme Emperor yang baru. Dijelaskan oleh gurunya, 5 keluarga besar kini menguasai seluruh umat manusia. Jika ada seorang Supreme yang baru, berapa banyak keuntungan yang harus mereka bagi? Direspon oleh Liu Xiang, apakah dalam pandangan mereka ia hanya akan mengambil sumber daya mereka? Dijawab oleh gurunya, terkadang bukan mereka yang bersaing, tetapi karena mereka harus memiliki terlalu banyak bawahan yang harus mereka tangani, sehingga terpaksa mereka pun bersaing. Liu Xiang tahu ini semua tentang perebutan kekuasaan dan sebagainya. Ia pun terus terang saja, ia hanya ingin menjadi Supreme Emperor yang baru, tidak ada alasan lain. Hanya ingin umat manusia hidup dengan martabatnya. Tentunya saja gurunya pasti mendukungnya. Tapi orang lain belum tentu. Mungkin Liu Xiang bisa menggunakan kekuatan Cuyun untuk membantu. Namun kata Liu Xiang, ia tidak membutuhkan Cuyun. Ia bisa mendapatkan persetujuan dari orang lain. Gurunya pun berharap bahwa Liu Xiang dapat bisa memulihkan emosinya setelah melakukan pelatihan dan tidak akan menyesali keputusan yang Liu Xiang buat nanti. 人的认可，
会支持你的，但其他现在的决定后悔。 Kembali kepada Chuyun yang mengetahui bahwa Liu Xiang tidak membutuhkannya lagi, Chuyun menjawab bahwa wanita yang ia sukai tidak bisa dianggap sebagai pacar. Direspon oleh Nona Ding itu bagus. Ia berpikir Chuyun sudah memiliki keluarga, tapi kata Chuyun ia memiliki seorang putri yang cantik, yakni anaknya dari Ye Qianhan. Tapi kata Chuyun ia juga tidak tahu hubungan seperti apa yang ia miliki dengan ibu dari anaknya. Sementara itu di tempat lain, putri Chuyun sendiri yakni Wu Yi bersama ibunya sedang ada di pasar kota. Putrinya pun menunjuk lampion yang sangat cantik. Dikatakan oleh ibunya bahwa ini sudah larut. Ia pun mengajak putrinya itu untuk pulang lebih awal. Namun kata putrinya tidak mudah untuk merayakan festival lampion. Ia tidak ingin kembali secepat ini dan mendengarkan omelan Patua Mo itu. Ketika itu Ye Qianhan melihat seorang ayah yang sedang menemani putrinya. Ia pun mengatakan jika sebelumnya dia juga akan memanfaatkan pembukaan Jalan Kuno Bintang untuk pergi ke benua Qiankun, yakni untuk mencari Chuyun. Mungkin saja mereka bisa dipersatukan kembali. Tapi Wu Yi baru berusia 5 tahun. Bagaimana ia bisa meninggalkannya begitu saja? 但无疑他才5岁，你在干什么？ Ia juga tidak tahu apa yang sedang Chuyun lakukan sekarang. Namun ketika itu Ye Qianhan mendengar suara Chuyun. Ia pun langsung menengok kanan kiri. Ia pun beranggapan bahwa ini pasti sedang halusinasi. Hingga akhirnya pesta kembang api pun terlihat di malam itu. Kemudian ia pun melihat Chuyun yang sedang membeli sesuatu di tempat tersebut. Ia pun langsung menerobos untuk memastikan bahwa itu adalah Chuyun. Namun yang dikira Chuyun itu sudah pergi. Ia pun beranggapan bahwa yang palsu pun tidak bersedia menemuinya. 老天都不愿成全。 Yang ternyata yang seperti Chuyun itu ada di dekatnya. Ye Qianhan mengatakan ia berharap bahwa Chuyun baik-baik saja. Saat itu putrinya pun menanyakan ada apa kepada ibunya. Ye Qianhan bilang ia baik-baik saja. Tapi putrinya tahu bahwa ibunya ini merindukan ayahnya. Wu Yi pun menyebut ayahnya hebat karena sudah lama pergi dan belum ada kabar apapun. Tapi kata ibunya, Wu Yi jangan menyalahkan Chuyun karena ayah memiliki visinya sendiri, tujuannya sendiri yang harus dipenuhi. 姐，怎么了？他也有自己的理想和大业。一点消息都没有。 Putrinya pun memprotes mengapa ibunya selalu memberikan kata-kata yang baik untuk Chuyun. Putrinya pun menanyakan menurut ibunya apakah Chuyun merindukan mereka. Ibunya pun bilang Wu Yi adalah putri Chuyun. Pastinya Chuyun merindukan Wu Yi. Mungkin tidak lama lagi mereka dipersatukan sebagai sebuah keluarga. Mendengar itu putrinya pun menanyakan kapan mereka akan bertemu ayah. Ibunya pun mengatakan ketika Wu Yi berusia 18 tahun, di saat Wu Yi sudah besar dan kuat. Sementara itu kembali kepada Chuyun, ia pun mengetahui meski hubungannya tidak disebut sebagai suami istri, namun sebenarnya memang suami istri dengan Ye Qianhan. Dikatakan oleh Nona Ding mengapa ia belum pernah melihat keluarga Chuyun. Dijawab oleh Chuyun, Nona Ding tidak bisa melihat mereka karena mereka berada di dunia lain. Mendengar itu Nona Ding meminta maaf karena tidak tahu. Tidak lama Nona Ding muncul dan memberitahu adiknya. Sudah ia bilang untuk tidak bertanya kepada Chuyun, tetapi adiknya tidak mau mendengarkan. Adiknya pun merespon bagaimana ia sudah tahu bahwa istri dan putrinya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dikatakan oleh kakaknya meskipun ia tidak banyak berinteraksi dengan Chuyun, tetapi ia dapat merasakan bahwa Chuyun adalah seorang pria yang penuh kasih sayang. Hal itu dibenarkan oleh adiknya. Perasaan lelah yang begitu dalam tadi benar-benar tulus. Nona Ding pun berharap bahwa semua orang akan menemukan kebahagiaannya. Kakaknya pun bilang harusnya adiknya mengerti cinta adalah hal yang paling membahagiakan dan juga paling menyakitkan di dunia. Hingga akhirnya mereka berdua pun mengikuti Chuyun untuk pemberangkatan selanjutnya. 今夜之情真的太…… Oke guys, itu adalah dari lanjutan alur cerita Donghua Spirit So Severide bagian 140-nya di season 4 kali ini.
untuk pas selanjutnya seperti biasa ketika episode barunya sudah muncul. Oke. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.